Hari ini aku baru aja pulang dari sekolah ya, dan aku lagi cari posisi atau tempat yang pas buat aku bikin video. Jadi aku mau cari yang ada mataharinya karena di sini dingin sekali. Oke guys, kalian jangan salfok sama jerawat yang ada di muka aku ya, yang ada di wajah aku, karena jerawat ini berasal dari makanan yang aku konsumsi. Anyway, aku kemarin itu setiap aku makan ayam, aku juga nggak tahu, setiap aku makan daging ayam ya yang sudah jadi selalu ada di muka aku ini akan timbul jerawat. Aku nggak expect akan sebesar ini jerawatnya. Aku ada makan daging ayam yang harus di panggang lagi gitu ya, di microwave. Aku ada makan itu dan muncullah jerawat-jerawat ini guys. Aku baru sadar ternyata aku tidak bisa memakan ayam yang sudah jadi. Setiap aku makan ayam yang sudah jadi, yang tinggal di panaskan di oven, itu akan muncul jerawat-jerawat ini. Sebel. Tapi ya it's okay. Tapi ya it's okay guys. Kayaknya enakan di sini ya guys ya, sama pohon-pohon di belakang aku yang menemani aku. Thank you pohon. Guys, aku mau sharing ke kalian tapi sebelum aku sharing ke kalian, aku mau say thank you, vielen Dank buat semua teman-teman yang selalu menonton video-video aku kapanpun itu. Thank you sudah menonton. Terima kasih juga sudah subscribe aku, sudah like, sudah komen. Thank you buat kalian. Semoga apapun video-video yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat kalian yang benar-benar membutuhkannya ya. So guys, kemanakah aku harus pergi saat ini? Aku sedang mencari tempat untuk duduk sebenarnya gitu ya, tapi aku belum menemukan tempat-tempat santuy yang ada mataharinya. Sebaiknya kita cari. Come, anginnya kencang. Guys, kayaknya di sini oke deh. Wilayahnya di sini oke untuk aku bikin video, dan aku bisa duduk di sini dan menikmati sinar matahari, dan juga duduk bersama ciptaan Tuhan, daun-daun, rumput-rumput semuanya. Oke, aku duduk ya guys. Anyway guys, aku sudah menyelesaikan praktek bekerjaku selama 4 minggu alias sebulan. Jadi itu aku mikirnya aku menyelesaikannya sudah 3 minggu, ternyata sudah 4 minggu guys. Aku salah. Waktu cepat sekali berlalu. 4 minggu sudah aku praktek bekerja di klinik yang ada di Jerman ini. Syukurnya aku bisa praktek bekerja di salah satu klinik terbaik yang ada di Jerman. Bersyukur, aku sangat happy karena aku praktek bekerja di sana, dan aku punya banyak sekali pengalaman. Aku mendapatkan ilmu bekerja aku di sana, banyak hal-hal baru yang aku awalnya tidak tahu, aku tidak mengerti, dan sekarang aku bisa mengikutinya, mempelajarinya, dan menambah. Selama aku bekerja 4 minggu, aku banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran, ilmu baru yang aku rasa itu adalah new challenge buat aku. Tapi aku bisa melewati itu semua selama sebulan, dan aku ditugaskan di bagian departemen ortopedi. Seperti di video yang lalu aku sudah sampaikan bahwa aku bekerja di salah satu departemen yang bernama ortopedi. Di sana aku benar-benar banyak sekali belajar dari yang benar-benar aku sendiri tidak punya basic atau pengetahuan mengenai medis sama sekali, nggak punya. Dan aku tidak punya pengalaman untuk bekerja di klinik sebelumnya. Aku hanya ada pengalaman bekerja di bagian Alzheimer atau panti jompo, dan aku ngerasa semua hal-hal yang aku pelajari, semua hal-hal yang aku dapatkan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berarti buat aku pribadi yang sama sekali tidak mengerti awalnya. Dan sekarang aku sangat bersyukur karena aku bisa melewati itu. Setelah sebulan praktek kerja ini selesai, aku harus kembali ke sekolah, belajar lagi di sana gitu ya. Tapi ada yang mau aku sharing ke kalian teman-teman. Sebenarnya aku cukup sedih ya gitu. Aku cukup sedih karena
buat aku pribadi ada banyak banget hal-hal yang berkesan selama aku bekerja di bagian ortopedi ini. Ya salah satunya aku tuh senang banget kalau di pagi hari aku bersama dengan dokter-dokter yang ada di klinik itu di bagian departemen aku untuk visit gitu ya, visit ke pasien, menanyakan kabar mereka. Aku tuh senang aja kalau ada dokter-dokter, apalagi dokter-dokter di sana itu dokter-dokter muda gitu kan. Aku senang kayak bagaimana mereka menyampaikan, berkomunikasi dengan pasien, menanyakan permasalahan atau sakit dari pasien ini. Aku tuh senang banget karena aku sebagai Schulerin tuh harus ikut bersama para dokter-dokter ini dan juga bersama kolegin aku atau kolega aku yang ikut satu tim dengan dokter itu. Aku sangat-sangat excited gitu loh. Aku sangat-sangat senang pada saat aku bisa ikut bareng bersama dengan dokter gitu ya, jalan bersama dengan dokter, masuk ke ruang pasien, dan aku belajar banyak hal, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh dokter. Itu sih salah satu yang berkesan buat aku sendiri. Dan karena waktunya sebulan sudah selesai di departemen ortopedi ini, aku merasa cukup kayak mungkin aku akan merindukan bekerja di bagian ortopedi ini, di bagian stasiun EF. Aku kerja di stasiun EF ortopedi, dan aku sangat-sangat happy lah gitu ya. Aku sangat-sangat bahagia karena aku bisa ada ditempatkan di ortopedi ini gitu. Jadi guys, setelah sebulan aku bekerja di bagian ortopedi gitu ya, student yang praktek di sana ya, kita harus mengisi ada seperti ini, ada map. Jadi map ini aku dapatkan dari sekolah. Kedua-duanya ini adalah map yang penting gitu ya. Jadi ini ada map hijau. Di map hijau ini berisi tentang penilaian daripada student. Contohnya aku praktek di stasiun EF bagian ortopedi. Nah, di map hijau ini, di dalamnya ini isi tentang penilaian ya, isi tentang penilaian bekerja, bagaimana aku bekerja, bagaimana aku bisa mengikuti aturan yang ada di sana, bagaimana perilaku aku, semuanya ada di sini guys, tentang penilaian kita. Dan nanti akan ada total penilaiannya di dalam map ini. Dan ini juga yang biru ini, ada banyak biru ini tentang penilaian diri kita sendiri. Jadi di sini kayak ada contohnya nih, pelajaran mengenai tekanan darah, apakah sudah dipelajari di sekolah atau sudah dipraktekkan di tempat kerja. Kalau sudah, aku harus tanda tangan, aku harus tulis tanggal berapa aku sudah menyelesaikan itu. Nah, jadi di map biru ini ada banyak hal, kayak tuntutan-tuntutan apa aja yang sudah pernah kita kerjakan. Kalau memang belum dikerjakan, belum pernah dipelajari di sekolah juga, jangan diisi gitu. Jadi apa yang sudah pernah didengar, sudah dipelajari dan dipraktekkan, baru kita menulis nama kita, tanda tangan nama dan tanggal kapan kita melakukan itu. Lalu nanti ini ditandatangani oleh praksis aplaytung kita. Jadi di tempat kerja itu ada penanggung jawabnya ya untuk student. Jadi dia yang menandatanganin ini. So guys, sebenarnya aku kurang puas guys untuk nilai aku sendiri gitu ya. Jadi kalau di Jerman penilaian itu berupa angka dari angka 1 sampai 6 gitu ya. Jadi yang terbaik itu, angka yang paling terbaik, penilaian terbaik itu di angka 1,0. Tapi kalau di Indonesia penilaiannya kan nilai 10, 9, 8 itu yang terbaik. Kalau di Jerman kebalikannya, nilai 1 itu yang paling tertinggi, 1,0, 1,1, 1,2 itu yang tertinggi, 1, 2, 3, 4 itu masih nilai terbaik di Jerman. Tapi kalau udah masuk ke angka 5 atau 6, ya seperti inilah guys ya, sudah tahu lah ya maksudnya. Nah jadi hari ini aku sudah mendapatkan nilai aku dari praksis aplaytung aku. Nah untuk praksis aplaytung aku ini atau penanggung jawabnya, mereka sendiri ada tim. Jadi bukan hanya ada satu orang penanggung jawab, untuk student ada beberapa anggota gitu dalam satu tim praksis aplaytung ini gitu. Nah kebetulan yang menilai aku ini adalah orang yang tidak pernah bekerja dengan aku.
atau nah kebetulan yang memberi aku nilai atau yang menilai aku di owner ini, di MAP ini adalah orang yang jarang bekerja dengan aku gitu ya, jarang bekerja dengan aku. Dan aku juga jarang melihat dia gitu ya, aku jarang melihat dia, jarang berkomunikasi dengan dia karena aku jarang bekerja dengan dia. Jadi kalau student itu kita nggak bisa kerja sendirian, kita harus berdua gitu sama perawat yang sudah bekerja di klinik gitu. Jadi kita nggak dikasih sendirian. Nah aku jarang berkomunikasi dengan dia, dan aku juga jarang untuk bekerja dengan dia gitu kan. Dan aku mendapatkan nilai ini guys, aku tunjukin ke kalian. Aku dapat nilai 1,8. Nah ini nilai aku guys, itu di ujung banget tuh, kelihatan gak ya 1,8 nya? Kayaknya nggak kelihatan deh, nggak kelihatan. Ya udah, ini 1,8 nilai aku. Sebenarnya kalau dibilang kategori 1,8 itu udah termasuk nilai yang bagus ya, nilai yang good gitu. Cuman aku pribadi, karena aku tahu cara aku bekerja seperti apa, aku tahu diri aku sendiri, aku ngerasa kayak kurang memuaskan untuk aku pribadi gitu ya. Kurang memuaskan. Karena kenapa aku bilang kurang memuaskan? Kita sesama student kita saling tahu dong nilai kita, dan kita juga saling tahu cara kerja satu sama lain seperti apa gitu. Apakah dia rajin, apakah banyak dramanya di dalam tempat kerja gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa ya, karena nilai itu cuman angka gitu ya, nilai itu cuman angka. Dan I know myself, aku tahu diri aku seperti apa, dan oke. Dan aku tidak menyangka bahwa para kolegin aku, perawat-perawat di sana itu memperhatikan aku, memperhatikan kinerja aku gitu loh. Dan sebenarnya aku udah nggak kaget lagi. Kolegin aku ini selalu bilang, Mian terima kasih sudah bantu, Vilendang sudah bantu gitu ya. Dan mereka bilang aku rajin, do bisa fly sick gitu ya. Sebenarnya aku nggak kaget lagi dengan kata itu, karena aku datang untuk bekerja gitu. Aku mau cari ilmu gitu loh. Aku nggak mau kayak duduk-duduk aja. Tapi walaupun aku kurang puas dengan nilai 1,8, I know it's best also, but aku melihat teman-teman aku yang dari negara-negara lain ya, tidak begitu rajin, yang banyak dramanya, bahkan mereka punya problem di tempat kerja sampai mereka ditegur sama praksis Leipzig ini. Jadi sesama perawat di situ mereka saling menilai student juga gitu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu mereka menilai kita. Jadi aku mau sampaikan di sini adalah, teman-teman, kalau kalian sedang mengikuti program Ausbildung atau lagi sekolah dan lagi praktek, usahakan untuk benar-benar bekerja. Hari ini guys, aku baru saja menjemput map hijau aku dan biru dari tim praksis Ableitung aku, karena aku butuh tanda tangan mereka. Jadi aku datang untuk menjemput map aku ini. Dan kalian tahu, pada saat aku masuk ke ruangan, ternyata sudah berkumpul para tim praksis Ableitung ini sudah berkumpul. Dan kalian tahu guys, aku kaget banget. Tadi pada saat aku di dalam ruangan itu, salah satu praksis Ableitung ini bilang bahwa student terbaik yang bekerja di departemen EF ortopedi adalah aku. Aku tuh tadi kaget dan awkward, yang kayak gimana ini gitu. Sampai ditanyakan siapa sih katanya, dia bilang aku gitu loh. Dan aku sangat merasa happy, walaupun aku nggak kaget lagi sebenarnya gitu, cuman awkward aja bereaksi apa. Tapi aku bilang thank you Vilendang gitu, dan mereka sangat senang bekerja dengan, dan mereka sangat senang ya. Mereka salam aku dan bilang terima kasih sudah membantu bekerja dan praktek di bagian ortopedi. Aku pribadi sebenarnya udah nggak kaget lagi, karena I know myself.
And then dan aku share ini bukan berarti ada maksud lain atau seperti apa. Cuman aku mau bilang dimanapun kalian, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita ditempatkan untuk bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sepenuh hati. Walaupun di sisi kanan dan sisi kirimu akan ada selalu orang-orang yang drama dalam bekerja, ada orang-orang yang mogok bekerja. Lupakan guys, just do it the best for yourself. Kerjakan dengan hati, karena apapun yang kita kerjakan dengan hati itu akan terpancar dan orang-orang di sekitar kita akan merasakan itu. Sebelum video ini berakhir, aku mau say thank you juga buat diri aku sendiri yang sudah bekerja, yang sudah melakukan terbaik untuk diri aku sendiri, sudah membuktikan kepada diri sendiri yang aku sama sekali tidak punya pengalaman apapun di klinik dan bagian menyuntik aku tidak ada guys, sama sekali. Aku tuh penakut banget untuk bagian keperawatan sebenarnya sejujurnya. But I say thank you to myself, thank you untuk diriku sendiri sudah melakukan yang terbaik sampai hari ini. Terima kasih juga sudah bertahan sampai hari ini. So guys, semoga video ini, I don't care siapa yang akan nonton video ini, but semoga ini bisa jadi pengalaman, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you guys for watching. Aku mau pulang ya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Romania Jerman. Ciao.